Oke teman-teman, di video ini kita akan ngebahas full pembahasan soal TPS UTBK SBMPTN, subtes pemahaman bacaan dan menulis episode yang ke-13. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton episode pertama sampai ke-12 ya, bisa langsung aja dicek di kolom deskripsi video. Sebelum kita langsung ke soal nomor 1, aku bacain ketentuan di video ini. Jadi sistemnya soal aku bacain, kemudian kalian sebagai audiens aku berikan waktu untuk menjawab sekitar 5 sampai dengan 7 detik ya. Kemudian aku bacain pembahasan dari soal itu. Nah, langsung di soal nomor 1. Salah satu tiap pasangan kandidat berlatar belakang militer. Secara formal, militer tidak berpolitik. Titik-titik harus diakui bahwa magnet dari kecenderungan sikap politik keluarga besar masih relatif berpengaruh dalam dunia politik Indonesia. Kata hubung yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah A, tambahan lagi B meskipun demikian, C dengan kata lain, D selain itu, atau E di pihak lain. Oke, jawaban yang tepat dari soal nomor 1 itu adalah yang B ya, meskipun demikian. Konjungsi tambahan lagi, meskipun demikian dengan kata lain selain itu termasuk ke dalam jenis konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat dan kalimat lain dalam satu paragraf, di mana umumnya terletak di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda koma. Di mana untuk jenis konjungsi tambahan lagi, ini menyatakan adanya hal, suatu peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Sedangkan konjungsi meskipun demikian menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda ataupun bertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Konjungsi dengan kata lain menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Konjungsi selain itu menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Kata hubung yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah konjungsi meskipun demikian, atau opsi B ya yang benar. Soal nomor 2. Menyadari bahwa tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS, pemeriksaan gratis diselenggarakan pemerintah kepada siapapun yang ingin memeriksakan diri. Kalimat di atas perlu diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata bahwa, B. Menambahkan karena sebelum menyadari dan menambahkan oleh setelah diselenggarakan. C. Mengubah urutan pemeriksaan gratis diselenggarakan pemerintah menjadi pemerintah menyelenggarakan pemeriksaan gratis. D. Menghilangkan kata bahwa, menambahkan kata karena sebelum menyadari, menambahkan oleh setelah diselenggarakan. E. Mengganti siapapun dengan anggota masyarakat dan peran dengan peranan. Nah, jawaban yang benar di soal nomor 2 ini adalah yang D. Menghilangkan kata bahwa, menambahkan kata karena sebelum menyadari, menambahkan oleh setelah diselenggarakan. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah menghilangkan kata bahwa, kemudian menambahkan kata karena dan menambahkan kata karena sebelum menyadari dan menambahkan oleh setelah diselenggarakan. Sehingga akan menjadi karena menyadari tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS, pemeriksaan gratis diselenggarakan oleh pemerintah kepada siapapun yang ingin memeriksakan diri. Setelah diperbaiki, terlihat bahwa kalimat tersebut memiliki hubungan kausalitas yang ditandai dengan penggunaan konjungsi karena yang menyatakan hubungan sebab. Soal nomor 3. Di antara kalimat berikut, kalimat yang tidak baku adalah A, akan tetapi tidak sekedar mengubah bahasa tersebut, melainkan melibatkan atau berkonsultasi kepada policy makers atau pihak-pihak lain yang lebih memahami proses pembuatan kebijakan, terutama isu-isu kebijakan yang akan diteliti. B. Seharusnya stakeholders di Kemenristek memiliki database para ahli yang telah melakukan riset-riset kebijakan iptek dan riset lain yang mendukung. C. Stakeholders dapat melibatkan kelompok kepentingan seperti konsultan kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat terpelajar atau cendekiawan Indonesia, dan kelompok lain yang concern terhadap perkembangan iptek di Indonesia. D. Di Indonesia, reliabilitas temuan riset kebijakan yang dilakukan oleh lembaga litbang, terutama yang dapat mendukung kebijakan iptek, sebaiknya dinilai sebelum diserahkan ke Kemenristek. E. Peran Dewan Riset Nasional atau DRN sebagai institusi yang mampu menilai dan menyaring temuan-temuan riset kebijakan
yang memiliki reliabilitas tinggi untuk dijadikan input dalam proses penyusunan kebijakan strategis pembangunan iptek dibutuhkan. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi A. Kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak efektif, tidak sesuai dengan kaidah IED. Kalimat tidak baku terdapat pada kalimat jawaban A. Akan tetapi, tidak sekedar mengubah bahasa tersebut, melainkan melibatkan atau berkonsultasi kepada policymakers atau pihak-pihak lain yang lebih memahami proses pembuatan kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan yang akan diteliti. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat penggunaan konjungsi korelatif yang tidak tepat. Konjungsi korelatif sendiri adalah suatu jenis kata penghubung atau konjungsi yang menghubungkan dua buah unsur kalimat yang berupa kata, frasa, atau klausa ke dalam satu kalimat, di mana ciri konjungsi korelatif adalah kehadirannya yang selalu berpasangan. Contoh-contoh dari konjungsi korelatif, tidak hanya kemudian ada suatu kalimat dan dipisahkan dengan tanda koma, tetapi juga baik maupun sedemikian rupa sehingga, nah ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Langsung lanjut di soal nomor 4. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa masih tingginya harga daging di pasaran mengindikasikan pasokan daging tersendat. Kalimat tersebut menjadi logis dengan cara A. Menghilangkan kata menurut, B. Menghilangkan kata bahwa, C. Menggantikan masih tingginya dengan kata naiknya, D. Mengubah kata di pasaran menjadi di pasar, atau E. Menghilangkan tanda baca koma sebelum kata mengatakan. Ya, jadi jawaban yang benar dari soal nomor 4 adalah A. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa masih tingginya harga daging di pasaran mengindikasikan pasokan daging tersendat. Kalimat di atas merupakan kalimat yang tidak efektif karena meletakkan kata menurut di depan subjek yang mengakibatkan kalimat tersebut merubah fungsi menjadi keterangan. Perbaikannya dengan menghilangkan kata menurut. Soal nomor 5. Digitalisasi saat ini telah menjadi bagian kehidupan masyarakat dunia. Ancaman terhadap dunia digital muncul. Untuk mencegah masalah tersebut, diperlukan proteksi terhadap kehidupan digital. Proteksi awal dalam mencegah masalah itu adalah menghapus surat elektronik yang meragukan, mengetik langsung alamat situs internet ketika mengunjungi sebuah situs untuk pertama kali, menyimpan catatan transaksi online, dan mengubah kata sandi secara berkala. Selain itu, perubahan kebiasaan buruk juga perlu dilakukan seperti menggunakan sandi yang sama saat login online dan tidak mengubahnya secara berkala. Proteksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem operasi yang asli. Kalimat yang dapat menjadi kalimat penutup pada teks di atas adalah A. Dengan demikian, pengguna dapat memanfaatkan sistem digital dengan baik. B. Akhirnya, proteksi terhadap kehidupan digital dapat tercipta. C. Sistem operasi asli saat ini sudah tersedia dengan harga murah. D. Dengan menggunakan sistem operasi yang asli, perangkat elektronik akan terhindar dari virus seperti Trojan dan worm. E. Dengan demikian, kehidupan digital dapat berlangsung tanpa masalah. Jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah yang E. Dengan demikian, kehidupan digital dapat berlangsung tanpa masalah. Kalimat penutup yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut berbentuk simpulan secara induktif. Simpulan induktif merupakan salah satu bentuk penarikan simpulan yang diawali dengan pernyataan-pernyataan khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum di akhir. Soal nomor 6. Untuk mengelola air perlu teknologi ramah lingkungan yang penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Kalimat tersebut menjadi efektif jika diperbaiki menjadi A. Untuk mengelola air memerlukan teknologi ramah lingkungan yang penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. B. Untuk mengelola air diperlukan teknologi ramah lingkungan yang meresapkan air ke dalam tanah. C. Untuk mengelola air, kita perlu teknologi ramah lingkungan yang penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. D. Pengelolaan air memerlukan teknologi ramah lingkungan yang dalam penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Atau E. Diperlukan teknologi ramah lingkungan yang penerapannya meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah untuk mengelola air. Oke, jawaban yang tepat dari soal nomor 6 adalah yang B.
Untuk mengelola air sebagai keterangan perlu sebagai predikat teknologi ramah sebagai objek. Ya, teknologi ramah lingkungan yang penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah sebagai objek. Jadi agar kalimat tersebut itu menjadi kalimat efektif adalah dengan mengubah predikat kalimat tersebut ke dalam bentuk pasif. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk mengelola air diperlukan teknologi ramah lingkungan yang meresapkan air ke dalam tanah. Soal nomor 7. Kalimat yang memiliki penggunaan tanda koma yang tepat adalah A. Setiba di Kapanjahe yang sejuk dan tidak terlalu ramai, kami berjalan-jalan di sepanjang jalan utama kota Kabanjahe. B. Aku pun tidak membukakan pintu saat dia mengetuk pintu karena aku yakin bahwa adikku atau ayahku akan membukakan pintu itu. C. Kereta tak selalu berjalan stabil, ada kalanya kereta berjalan pelan dan kadang-kadang juga kereta berjalan cepat. D. Kesabarannya hilang, sehingga dia langsung mematikan telepon genggamnya. E. Peraturan di kantor lama ternyata tidak berlaku di kantor baru. Nah, jawaban yang benar di soal nomor 7 adalah yang A ya. Setiba di Kabanjahe yang sejuk dan tidak terlalu ramai, kami berjalan-jalan di sepanjang jalan utama kota Kabanjahe. Tanda koma digunakan untuk hal-hal berikut. A. Unsur rincian. B. Konjungsi penanda hubungan pertentangan dalam kalimat majemuk setara. C. Memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. D. Konjungsi antar kalimat. E. Memisahkan nama dan gelar akademik. F. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. G. Mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Nah, untuk pilihan jawaban B, tanda koma sebelum konjungsi karena seharusnya dihilangkan karena tidak mengandung hubungan pertentangan, tetapi hubungan sebab. Untuk opsi pilihan jawaban C, tanda koma sebelum konjungsi dan serta setelah juga dihilangkan. Untuk opsi pilihan jawaban D, tanda koma sebelum konjungsi sehingga seharusnya dihilangkan. Untuk opsi pilihan jawaban E, tanda koma sebelum kata ternyata harus dihilangkan. Nah, kalimat yang memiliki penggunaan tanda koma yang paling benar adalah opsi yang A. Soal nomor 8. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat A. Salah satu fokus utamanya pelestarian maleo, satwa endemik Sulawesi yang terancam punah. B. Program pelestarian maleo ini meliputi konservasi maleo, penanganan perambahan hutan, pemantapan kawasan suaka dan program pendukung lainnya. C. Ketika saya berkeliling ke berbagai daerah penghasil tembakau dan bertanya kapan kira-kira warga setempat menanam tembakau, jawaban mereka relatif sama, sejak dulu kala. D. Rata area perkebunan tembakau dari 2005 sampai 2009 sebesar 97,43% dikuasai oleh perkebunan rakyat. E. Walaupun berbeda, merujuk kepada tahun-tahun tersebut tidak mustahil jika tembakau sudah menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia sejak dulu, sejak ratusan tahun lalu. Nah, jawaban yang tepat di soal nomor 8 adalah yang A. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu salah satu fokus utamanya, pelestarian maleo, satwa endemik Sulawesi yang terancam punah. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi pejuang kemerdekaan itu, hidup atau mati. Fungsi dan pemakaian tanda titik koma adalah memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara dan memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Soal nomor 9. Dari perspektif sosiologi politik, transisi demokrasi yang ditengarai oleh dominannya peran institusi partai politik sebagai mesin demokrasi dalam praktiknya akan menimbulkan berbagai distorsi yang berimplikasi terhadap proses demokratisasi. Kata tengara dalam kata tengarai dalam kalimat di atas bermakna A. Mata angin, B. Firasat, C. Bentuk, D. Tanda, E. Lambang.
Oke, jawaban yang benar di soal nomor 9 adalah yang D, tanda. Tengara secara leksikal memiliki makna tanda atau firasat. Kata tengara dalam kata ditengarai dalam kalimat di atas bermakna tanda. Soal nomor 10. Kata ulang yang mempunyai makna sama dengan kata ulang pernak-pernik adalah A. Kupu-kupu, B. Lintang pokang, C. Bolang-baling, D. Awan gemawan, atau E. Pucat pasi. Oke, jawaban yang tepat di soal nomor 10 adalah yang D. Awan gemawan. Pernak-pernik mempunyai makna banyak bermacam-macam. Kata ulang yang memiliki makna yang sama adalah awan gemawan. Berbagai macam rupa awan. Nah, itulah pembahasan subtes pemahaman bacaan dan menulis untuk episode yang ke-13. Jadi buat teman-teman yang belum menonton episode pertama sampai ke-12 bisa langsung aja cek di kolom deskripsi video ini.